Optimisme tercapainya kesepakatan plafon utang Amerika Serikat sebelum tenggat waktu mendorong sentimen yang lebih positif untuk menghindari kebangkrutan atau default. Ini membuat operasional pemerintah terhenti atau shutdown dan dapat berdampak buruk bagi perekonomian Amerika juga dunia. Notulen rapat FOMC Amerika Serikat untuk pertemuan mereka di bulan Mei menunjukkan bahwa pejabat The Fed belum yakin tentang apakah suku bunga harus dinaikkan lebih lanjut. Beberapa anggota menyuarakan kekhawatiran bahwa pengetatan lebih lanjut tidak diperlukan. Sementara anggota yang lain mengatakan bahwa inflasi tetap menjadi masalah. Anggota The Fed akhirnya memutuskan untuk terus memantau pengaruh informasi baru pada prospek ekonomi dan siap menyesuaikan kebijakan moneter sesuai kebutuhan. Sementara itu, angka pengangguran Amerika diproyeksi naik tipis ke level 3,6% pada Mei 2023. Tingkat pengangguran Amerika Serikat sulit turun cepat karena masih besarnya permintaan tenaga kerja, sehingga kondisi ini membuat inflasi tidak mampu turun dengan cepat. Pasar regional diwarnai dengan pemulihan ekonomi China masih berlanjut pada awal kuartal kedua setelah pelonggaran dari kebijakan Zero COVID Policy. Ditandai dengan data China Services and Consumption menguat pada bulan April, sejalan dengan ekspektasi konsumen di tengah meningkatnya permintaan, di mana produksi industri naik 5,6% pada tahun ini di bulan April, menandai percepatan dari bulan sebelumnya 3,9%. Bagaimana dengan pasar domestik? Proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2023 diperkirakan berada dalam kisaran 4,5 hingga 5,3%. Selaras dengan itu, neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada kuartal 1 tahun 2023 mencatatkan surplus sebesar 6,5 miliar US dollar. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuartal 4 tahun 2022 yang mengalami surplus sebesar 4,7 miliar US dollar. Berlanjutnya surplus transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial menjadi penopang kinerja NPI di kuartal ini. Hal ini mencerminkan stabilitas sektor eksternal Indonesia. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Kebijakan ini akan memastikan stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia menyatakan bahwa stabilitas rupiah menjadi perhatian dan akan menunggu stabilitas pasar finansial global sebelum memangkas suku bunga. Bank Indonesia menjelaskan bahwa sikap kebijakan saat ini bertujuan untuk menjaga core inflation tetap berada dalam kisaran 3+-1 atau kisaran 2 hingga 4% sepanjang tahun ini. Sementara itu, mayoritas mata uang Asia mengalami pelemahan. Rupiah melemah 2% sepanjang bulan Mei, namun sejak awal tahun, rupiah menguat 4%. Pasar saham Indonesia melemah 4% selama bulan Mei, serta pelemahan ini memperpanjang tren negatif IHSG menjadi 4 pekan beruntun. Pelemahan IHSG disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran pasar mengenai plafon utang pemerintah Amerika Serikat, serta anjloknya harga batu bara. Sektor energi masih menjadi sektor yang paling membebani IHSG karena harga batu bara terpuruk. Pasar obligasi Indonesia masih didukung oleh meningkatnya kepemilikan asing. Berdasarkan data kepemilikan SBN per tanggal 29 Mei lalu, arus modal asing masuk 970 miliar rupiah atau setara 15,3%. Fundamental makro yang solid seperti inflasi terkendali, rupiah yang kuat, siklus puncak suku bunga yang semakin mendekat, dan masuknya aliran dana asing mendorong pasar obligasi Indonesia semakin meningkat. Ditandai dengan menurunnya imbal hasil obligasi 10 tahun dari level tertinggi awal tahun pada level 6,9% ke level 6,3% pada bulan Mei. Hal ini menandakan ada peningkatan dari harga-harga obligasi. Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Pasar saham Indonesia mengalami pelemahan. Namun tekanan pasar saat ini justru bisa jadi peluang bagi investor untuk bisa kembali mengambil posisi beli di harga rendah. Dengan melakukan pembelian bertahap pada reksadana berbasis saham, di tengah potensi pasar saham Indonesia masih berpeluang naik hingga akhir tahun ini, tetapi harus disesuaikan dengan profil resiko nasabah. Investor juga dapat mengombinasikan investasi pada obligasi pemerintah, baik rupiah maupun obligasi USD dengan durasi pendek hingga menengah, dan reksadana pendapatan tetap berbasis obligasi negara. Di tengah potensi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang terbatas, serta kondisi ekonomi Indonesia yang kuat masih menjadi penopang bagi obligasi negara.